Berdalih membersihkan aura negatif akibat gangguan goib, seorang guru spiritual di wilayah Ngawi, Jawa Timur memperkosa pasiennya yang masih di bawah umur berkali-kali. Kini anak gadis tersebut tengah hamil 5 bulan. Terbongkarnya kasus dukun cabul ini berawal dari laporan orang tua yang mengetahui anak gadisnya yang di bawah umur ini hamil di luar nikah. Ternyata tersangka adalah teman dari orang tua yang melakukan modus. Jadi korban diajak ritual ke kamar mandi sebagai dalih menghilangkan aura negatif yang ada pada tubuh korban. Selanjutnya korban diajak berbuat asusila dan dijanjikan biaya sekolah hingga perguruan tinggi. Dan perbuatan ini kabarnya dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kalau kita lihat dalam rilis yang disampaikan oleh kepolisian, tersangka berjumlah 1 orang ya. Artinya tersangka tunggal, meskipun tadi ada kalimat rekan dari orang tua korban. Ya, kita bukannya ingin berspekulasi atau apa, tapi perlu kita coba cross check dengan narasumber kita pagi hari ini. Ini sudah ada Ibu Nur Hidayah selaku petugas atau pendamping psikologis korban yang kebetulan juga beliau ini berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nur Hidayah Alfianita. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya Mbak. Mbak Fia, saya mau tanya bagaimana kondisi korban pagi hari ini Mbak? Oke, baik. Izin saya mau jawab. Kondisi korban untuk saat ini, sampai saat ini ya, memang kemarin kita baru mendapatkan laporan dari kepolisian bahwa memang kondisi korban itu mengalami trauma, mengalami ketakutan, seperti itu. Kalau kesehatan, fisik dan lain sebagainya bagaimana? Kalau untuk fisik sendiri, alhamdulillah sehat dan kondisi seperti yang diceritakan bahwa korban sedang hamil 5 bulan, alhamdulillah juga sehat, dalam keadaan sehat. Dalam arti trauma yang dilalui saat ini, penanganannya seperti apa Mbak? Bentuk traumanya apakah tidak mau bertemu orang lain, tidak bisa makan, atau seperti apa? Untuk sejauh ini memang kita belum melakukan pendalaman terkait permasalahan yang dialami oleh korban. Kita baru melakukan pendekatan kepada korban untuk bisa terbuka kepada kami sebagai pendamping seperti itu. Jadi kita masih apa yang diceritakan korban mungkin yang dirasakan seperti apa Mbak? Kalau untuk perasaan korban sendiri untuk saat ini memang dia merasa merasa bahwa dirinya ini terpukul begitu? Terpukul, merasa bahwa dalam kondisi psikologis mungkin stres istilahnya begitu? Iya. Stres begitu ya? Iya, biasanya memang sulit untuk bertemu dengan orang lain. Sudahkah ada cerita kronologis lah begitu? Awal mula kejadiannya sampai akhirnya korban ini mengandung gitu? Untuk saat ini belum. Kami baru mendapat laporannya dari kepolisian saja. Nah, untuk rencana kedepannya memang kita akan langsung datang bertemu dengan korban untuk mendampingi langsung. Seperti itu. Artinya benar, kalau dikatakan pun juga ayah dari janin yang dikandung ini adalah seorang guru spiritual, betul? Iya, memang betul. Rekan-rekan di sana cukup mengenal sosok pelaku memang. Apakah sehari-harinya memang dikenal sebagai latar belakang seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, ini si pelaku ini kalau dari Mbak Fia mengetahuinya sudah berapa kali begitu? Apakah memang benar dari tahun 2020 sampai dengan 2022 aksi pencabulan tersebut dilakukan? Kalau melakukan pencabulannya ya, pertubuhannya. Iya. Itu kalau kita dapat informasi itu kurang lebih 200 kali selama hampir kurang lebih 2 tahun. Dan itu tidak ada upaya untuk mengungkap, dalam arti korban itu berani menceritakan, melaporkan gitu?
dalam kurun waktu 2 tahun itu korban tidak berani. Jadi korban masih takut ketika Oke. ingin bercerita ke orang tuanya. Benar Nah. ada ancaman-ancaman ya Mbak kabarnya yang dilakukan pelaku kepada korban ini? Iya, betul. Ancamannya itu berupa ketika pelaku ingin melakukan aksinya, kayak sebuah ritual penghilang aura negatif itu, ancamannya kalau korban tidak menuruti pelaku, si pelaku menyumpahi korban, apabila tidak menuruti, korban akan mendekati kematian, seperti itu. Mbak Via, sampai memang ada masalah dengan korban sampai akhirnya harus bertemu dengan guru spiritual yang konon kabarnya juga difasilitasi oleh orang tua, Mbak Via. Betul itu? Saya ingin cross check aja sih. Kalau untuk itu kami belum bisa memastikan apakah itu ada peran juga dari orang tua. Tapi ada apa? Ada cerita apa sampai akhirnya kok sampai harus membuang aurat? Memang korban mengalami apa begitu? Apakah sudah dapat info, Mbak Via? Belum, Mas. Belum. Belum ada info ya. Mbak Via, apakah memang benar kabarnya pelaku ini awalnya menyembuhkan dari orang tua korban begitu? Ya, betul. Awalnya memang informasi itu ayah korban ini sakit. Jadi kayak datang ke pengobatan alternatif gitu. Jadi tidak pergi ke dokter tapi pergi ke pengobatan alternatif kayak gitu. Si pelaku inilah ya. Kemudian akhirnya terus mengobati, termasuk juga mengobati anaknya, korban ini ya, Mbak? Iya, betul. Oke, baik. Rencana hari ini ada pendampingan ya, Mbak Via? Iya, rencana hari ini kita akan melakukan pendampingan. Oke, saya titip mudah-mudahan kondisi psikologis korban bisa segera pulih dan semangat juga ya, karena memang ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya. Si Jabang Bayi harus selamat. Terima kasih banyak Mbak Via. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.